Assalamualaikum Dokter Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita sama-sama hadir, yang hadir di kantor, Bapak Ibu Mitra Karya dan juga manajemen, dan melalui media Zoom hadir seluruh rekan-rekan yang hadir di masing-masing tempatnya ya, di seluruh Indonesia, wilayah Ya, Barat dan juga wilayah Timur. Tentunya hari ini kita akan sama-sama belajar nih dok, insyaallah. mengenai bagaimana kesehatan itu bisa kita jaga dan bagaimana selama bulan puasa ini kita bisa menjadi sehat. Ya, Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai puasa ya, kan kita puasa itu menahan lapar, menahan haus. Artinya asupan ke dalam tubuh kita berkurang, Dok ya. betul. Sedangkan setiap hari itu kita beraktivitas. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaannya, Dok. Bagaimana puasa itu bisa mengatur ritme tubuh kita agar dia bisa terjaga sistem kesehatannya? Apakah ada dalam istilah kesehatan itu semacam sebuah proses atau sistem yang mendetoks tubuh kita supaya tubuh kita nih tetap selalu terjaga kesehatannya? Gimana, dokter? Ya, baik, ini pertanyaan menarik nih Mas Al ya. Karena ini baru sekali ini kita jejer ya. Iya. Mungkin jejernya hanya di kotak ya. Iya, Jadi biasanya kita melalui media Zoom ya, dok. betul, Iya. nggak ada benar-benar jejer ini sekarang benar-benar berdampingan. Heeh. Jadi alhamdulillah memang tubuh kita ini dikaruniai dua piranti yang harus kita jaga keseimbangannya. Mm-mm. Ya, ini piranti untuk membangun. Ya, jadi kita itu diberikan kemampuan untuk membangun. Membangun itu menyusun, kemudian menggantikan yang rusak-rusak itu membangun. Tapi juga dikaruniai untuk merombak. Ya, merombak itu ya seperti bangunan yang sudah mulai rusak ya dibuang ya yang rusak-rusak kemudian Iya. baru ada membangun. Jadi kalau istilah singkatnya itu ada sistem bongkar pasang. Ya, ada Oke. sistem yang membongkar, ada sistem yang memasang Pasang. ya. Dan tidak boleh tidak imbang. Kita tidak Mm-mm. hanya misalnya masang terus tapi nggak pernah bongkar. Bayangin ada satu rumah kok hanya masang terus, gentingnya sudah ada dipasang lagi, dipasang lagi. Nah, itu nanti akan numpuk-numpuk. Kalau kita mau ganti genting, otomatis genting yang lama dirombak dulu, ya dicopot dulu, baru kemudian dipasang. Nah, ini harus terjaga keseimbangannya. Makanya sebelumnya kita kan berpuasa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh tubuh? Apakah Mm. membangun atau merombak? Ah, Nah, di sini kita perlu memahami itu. Kalau bahasa kerennya, ini kita sedikit asik. Bahasa pakai kerennya istilah nih. yang keren gitu ya. Kita kan sering menyebut istilah metabolisme. Oke. Ya, metabolisme itu serangkaian proses di dalam tubuh bisa yang sederhana jadi rumit, yang rumit jadi sederhana, itu metabolisme. Nah, Mm. terkait dengan merombak atau membangun atau bongkar pasang, kata merombak itu bagian dari metabolisme yang kita sebut sebagai katabolisme. Jadi bongkar itu katabolisme. Katabolisme. Tapi kalau masang itu anabolisme. Nah, Oke. jadi kalau kita tadi dari pagi gitu ya sudah puasa selama ini mungkin sudah sekitar 12-an jam ya. Kurang lebih 12 jam. Ya, 12 jam. Itu kita sudah melakukan aksi katabolisme. Katabolisme. Ya, karena mesti Oke. di tubuh kita itu namanya barang tidak ada yang masuk, makanan, Mm. karbohidrat, protein, lemak nggak ada yang masuk, mesti tubuh kan gimana ya buat energi. Orang Ah. biasanya sarapan ada energi, makan siang ada energi, Mm. tapi kok ini nggak ada gitu kan. Akhirnya apa? Mau nggak mau dia merombak yang ada. Nah, di sini namanya katabolisme. Katabolisme. Yaitu ya, biar diingat kita Iya. katabolisme. Nah, nanti kalau buka puasa kita makan. Mm. Nah, ada nutrisi masuk. Nah, dia akan memberikan energi kepada kita, menyegarkan kita lagi. Nah, itu yang namanya masang, ya, Ah. membangun, yang kita sebut sebagai anabolisme. Bolisme. Itu Oke. metabolisme itu katabolisme dan anabolisme. Nah, Anabolisme. ini harus seimbang. Oke. Ada tiga ya Bapak Ibu ya, tiga kata keren nih yang kita Ya, pelajari hari ini. Ada apa? Metabolisme, katabolisme, katabolisme. sama
Anabolisme. Oke, kalau yang dari pagi kita lapar sampai sore itu namanya apa? Katabolisme. Katabolisme. Nanti ketika buka namanya anabolisme. 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 Oke, luar biasa sekali ya, menarik. Dan ternyata tubuh kita tuh, Masya Allahnya bisa canggih gitu dok ya. Ada semacam sistem bongkar pasang, yang mana ini salah satu kekuasaan Allah juga ya. Betul. Kekuasaan Allah. Baik. Kalau istilah bongkar pasang tadi ada istilah lain nggak dok yang perlu kita pahami juga dok? Ya, betul. Jadi bongkar pasang ini ada tombolnya ternyata. Ada tombol kapan bongkar, kapan pasang. Pasangnya. Jadi ada switchnya. Switchnya itu kalau di istilah metabolisme itu ada istilah namanya mTOR. Ya, mTOR. Nah, jadi mTOR ini switch kapan tubuh bongkar dan kapan tubuh pasang itu ada sinyal ditangkap oleh mTOR sehingga ketika dia merasa oh ini mengaktifkan kata tapi begitu nanti kemasukan makanan oh ini udah anabolisme ini makanan masuk ini nah itu ada switchnya jadi memang seperti sekarang misalnya kita sudah 12 jam tidak kemasukan makanan nah tubuh yang namanya mTOR ini satu piranti di tubuh kita yang sensitif kalau ada nutrisi masuk. Oke. Nutrisi masuk. Seperti misalnya protein. Ya protein masuk, oh dia langsung sinyalnya nyala nih ada protein masuk ini gitu ya. Nah, kalau protein masuk otomatis dia akan ngerem katabolisme. Ngerem bongkarnya. Tapi kalau tidak masuk-masuk protein, tidak masuk karbohidrat, tidak masuk lemak, tidak masuk nutrisi, dia langsung nyuruh anak buahnya. Dia kan kayak mandor gitu. Ayo bongkar. Nah, itu kerjaannya mTOR. Jadi dia memerintahkan untuk bongkar berjalan. Apa yang dibongkar? Ya semuanya. Karena kan tubuh perlu energi, butuh lemak dalam hal ini. Kalau karbohidrat nggak bisa karena memang dia tidak lagi ada asupan. Sehingga mau nggak mau untuk energi dia merombak lemak. Untuk membangun dia butuh protein dan lain sebagainya. Jadi semuanya dirombak oleh mandor mTOR ini memerintahkan tubuh untuk semuanya merombak tadi itu. Jadi dengan mTOR ini semacam emergency call ya. Ya mode survivalnya tubuh kita ya. Iya, kapan nyimpen gitu ya, kapan bongkar gitu. Betul. Oke, baik. Kalau misalkan kita berbicara mengenai sebuah proses untuk membuat sel-sel dalam tubuh kita itu yang tadinya udah banyak nggak kepake itu apa dok dalam istilah kesehatan dok? Jadi gini, tadi di awal saya sebutkan kita harus seimbang. Dalam artian begini, ketika kita sibuk anabolisme, misalnya kita tidak di bulan puasa nih ya, kita makan. Maka proses makan ini dia akan digunakan untuk membangun. Membangun ini ya otomatis yang rusak-rusak diganti gitu ya. Tapi yang namanya mengganti itu kan yang rusak ini harus dirombak. Ya harus dirombak. Artinya harus dibuang. Hanya saja jadi tubuh kita itu punya jadwal kematian sendiri-sendiri. Ya, jadi tubuh kita itu punya jadwal kematian yang namanya ada deadline gitu ya. Atau apa? Jadi waktu kematian yang kita sebut sebagai apoptosis. Apoptosis itu jadwal kematian sel. Contoh misalnya begini, kulit kita itu begitu dia terbentuk ketika anabolik terbentuk kulit baru, maka jam waktunya dia langsung berputar. Nanti setelah 28 hari dia akan mati. Bukan bunuh diri ya, tapi memang jamnya itu dia sudah saatnya mati ya, sehingga kulit akan berganti gitu ya. Tidak hanya satu kulit kan jumlahnya miliaran selnya gitu ya. Nah, itu nanti semua sel kita memiliki itu. Ya di liver kita, di darah kita juga. Cuma umurnya beda-beda. Kulit 28 hari. Darah itu 120 hari. Makanya donor itu kan setidaknya 3 bulan 4 bulan tuh baru boleh donor kan. Pergantian siklus sel darahnya itu umurnya 120 hari ya. Kemudian nanti ada umur liver yang dia ganti. Makanya setiap hari kita bangun, kalau kita kan pernah menganggap yang ganti kulit itu hanya ular.
Kita juga ganti kulit ya. Kita lebih rajin ganti kulit gitu ya, cuma nggak kelihatan gitu kan. Iya. Makanya ada kosmetik yang untuk ngangkat kulit mati gitu ya. Oke. Jadi yang ganti tidak hanya kulit, semua organ tubuh kita itu setiap hari ada sel yang baru dan ada sel yang mati. Nah, disitulah pentingnya menjaga keseimbangan antara merombak dan membangun. Oke. Nah, proses merombak ini akan terjadi dan membangun juga terjadi. Masalahnya adalah sel itu sebagaimana manusia. Kalau dimanjakan, ya akan manja, gitu kan. Jadi kalau satu kan kita tahu ya, Iya. Bani Israel dimanjakan oleh Allah, makan turun dari langit, mana dana salwa gitu ya. Iya. Tapi apa puas? Enggak, minta lalapnya gitu kan. Udah dikasih mana salwa, minta lalap, minta timun, minta kacang, minta bawang, minta ini gitu ya. Jadi enggak ada puasnya, Iya. dimanjakan. Nah, makanya tubuh kita, sel-sel kita itu kalau tidak pernah dilatih untuk struggle, berjuang, hanya dimanjakan dengan makan terus ya, tidak dikasih jeda untuk Jedanya. merombak, hanya membangun saja. Maka sel-sel yang seharusnya mati, punya jadwal kematian, itu akhirnya karena tubuh kan melimpah sumber dayanya. Jadi ibaratnya kaya lah, ibaratnya kalau perusahaan itu omsetnya gede, seharusnya ada yang pensiun, udahlah kasihan, biarin aja, kita kan bisa gaji, nggak usah dipensiun, nggak apa-apa. Gitu kan. Itu suka bolos Pak, nggak pernah masuk, biarin aja kita mampu kok, udah jangan dipecat gitu kan. Jadi akhirnya yang tidak berkualitas pun dipertahankan karena memang mampu. Karena kalaupun misalnya enggak, lah buat apa orang sumber dayanya melimpah. Nah, tubuh kita, sel-sel juga begitu. Jadi karena saking melimpahnya, sel yang harusnya mati dibiarkan hidup. Nah, itu yang namanya sel zombie namanya. Sel-sel yang seharusnya mati tadi, entah itu liver, darah, apa itu yang harusnya mati, tapi karena sumber tubuh kita itu melimpah ruah, selalu makan, selalu tercukupi, menjadi sel zombie. Kalau bahasa istilah kedokterannya itu cell senescence. Cell senescence ya. Cell senescence, nanti boleh di googling tuh cell senescence itu apa gitu ya. Nah, senescence. Ya, senescence gitu ya. Jadi itu adalah sel yang memang seharusnya mati, tapi karena sumber dayanya melimpah dibiarkan hidup. Akhirnya itu jadi tubuh kita tuh banyak nyampahnya. Iya. Berserakan di mana-mana. Karena makan asupan lagi, terus ya Dok ya. Terus gitu ya. Tidak pernah diberi ruang untuk merombak. Nah, ini tidak imbang. Nah, bersyukur syariat itu memberi ruang sebulan setidaknya. Kita jangan memanjakan tubuh terus menerus. Jadi pentingnya tubuh itu perlu disiplin juga artinya Dok ya. Disiplin, Iya. perlu disiplin. Khususnya dalam hal asupan. Betul. Karena seringkali kan kita lalai ya. Betul. Terkadang jangankan hitungan jam, hitungan menit aja udah berganti makanan. Betul. Sehingga asupan yang kita makan itu kita nggak kekontrol dan itu menyebab terjadinya pelambatan dalam pergantian siklus tadi ya. Betul. Oke, baik. Bapak Ibu, sudah ada tampil di layar Bapak Ibu slide atau gambar sudah terlihat? Sudah ya. Nah, jadi di sini ada semacam gambar yang nanti akan kita coba diskusikan dengan Dokter Insan mengenai sebuah proses Dok ya untuk siklus pergantian sel dalam tubuh atau sering disebut dengan autofagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai autofagi ini Dok, secara gampangnya apa yang perlu kita pahami dari autofagi ini Dok? Ya. Jadi tadi kondisi di mana tubuh kita itu seandainya terlalu dimanjakan tadi itu tidak memberi ruang untuk katabolik ya, karena anabolik terus, anabolisme terus itu ya membangun terus, tidak lupa merombak. Akhirnya banyak sel-sel yang tadinya itu harusnya dimatikan, yang seharusnya kalau tadi itu pegawai harusnya pensiun apa tuh masih aktif. Nah, tibalah misalnya kondisi di mana kalau tadi perusahaan kayak zaman COVID. Zaman COVID, kalau perusahaan herbal mungkin naik ya omsetnya. Tapi taruhlah ini misalnya perusahaan yang bukan omsetnya naik karena penjualan turun, warung, toko turun semuanya. Ketika turun, tidak ada pemasukan, ya keuangan jelek misalnya. Maka yang ada adalah efisiensi. Nah, efisiensi otomatis karyawan-karyawan ini sering bolos yang tadinya biarin aja kita masih mampu bayar. Itu yang pertama kali di list nanti, di blacklist.
Oh ini calon, coret aja ini nih, coret ini, coret ini. Ini udah pensiun, kenapa dibiarin ya dulu? Ya kan kita bisa gaji, sekarang nggak bisa. Wah, udah mulai di Iya. blacklist semuanya. Nah, mulailah di situ dieliminasi. Kasih apa namanya? Di apa namanya? Di pensiun semuanya diberhentikan. Nah, sama tubuh kita juga begitu. Ketika diberi keterbatasan yang terukur ya. Iya, iya. Keterbatasan yang terukur itu kita makanya diperintah puasa. Itu bukan starvation, bukan kelaparan, bukan seperti saudara kita di Sudan. Itu Hmm, kan memang benar-benar karena tidak. kondisi ya. Iya, karena memang di Iya. kondisi kita kan enggak, kita terukur. Jadi menyengaja tidak memasukkan makanan sehingga tubuh itu akhirnya cerdas. Ya, Hmm. ibaratnya ibu-ibu biasanya bapaknya pulang bawa gaji 10 juta. Terus tiba-tiba pulang, Bu, hanya dapat 5. Loh kenapa yang 5 juta apa namanya dipotong Iya. misalnya kena ini kena itu. Mesti ibunya jadi lebih apa namanya? Ya atur keuangannya juga lebih dan Lebih bahkan kalau perlu, nah ini kalau perlu, waduh 5 juta dapat dari mana ya? Udah bongkar lemari-lemari, barang-barang yang selama jual gitu ya. ini nyungsep-nyungsep di situ nggak kepake, dijualin. Ah, Karena untuk keperluan menutupi yang 5 juta kekurangannya. iya, Nah, iya. autofagi itu persis seperti itu. Hmm. Jadi kita setiap hari makan 3 kali itu kan seperti dapat gaji 10 juta tadi itu. Tiba-tiba cuma hanya buka sama sahur ya separohnya lah gitu ya. Nggak bisa ngemil, nggak bisa minum. Otomatis tubuh jadi cerdas gitu ya, ngatur keuangan. Ah. Ini gimana nih ya gitu kan. Akhirnya energi dihemat. Terus masih punya apa nih? Oh ini ada sel-sel zombie nih. Ah, ini mengerikan ini zombie-zombinya banyak ini gitu kan. Disingkirin semua, dibersihin semuanya. Justru dengan puasa kotoran-kotoran yang berserakan yang di luar bulan puasa itu membebani kita, kita jadi enteng karena dibersih-bersihkan oleh tubuh dengan proses Hmm. namanya autofagi. Autofagi. Nah, itu penjelasan ringkasnya itu seperti itu. Itu Hmm. manajemen krisis itu sebenarnya. Oke, jadi luar biasa ya kalau kita bicara autofagi ini proses bagaimana secara otomatis ya tubuh kita dok Betul. ya dalam mode survival dengan jeda waktu beberapa 8 sampai 12 jam dok ya untuk 8 jeda. sampai 12 jam itu jadi di situ digambar ya bisa Hmm. kita lihat ada jam inisiasi. Inisiasi itu baru mulai awal di mana Oh, setelah oke. 12 jam itu kita mulai kehilangan energi dari gula karena gula nggak masuk ya. Hmm. Jadi insulin juga turun karena insulin itu hanya naik kalau gulanya masuk. Masuk. Nah, setelah 12 jam nah, di situ mulai survival mode. Nah, habis setelah 16 jam itu benar-benar 12 jam itu sebenarnya sudah ada autofagi untuk beberapa sel tertentu. Ya, seperti sekarang ini kita sudah masuk tuh mode autofagi, tapi sel-sel tertentu. Ada sel-sel tertentu yang lain yang butuh waktu lebih panjang Hmm. untuk mendapatkan autofagi. Sehingga para ahli menyebutkan setidaknya kalau mau autofagi semua sel tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, setidaknya 16 jam. Jam. Ya, Oh. 14 sampai 16 jam. Itu baru semua selnya itu yang tadi kayak ibu-ibu sibuk menjualin barang-barang yang disimpan-simpan tadi itu harus 16 jam tidak ada masuk nutrisi gitu ya. Oke. Tapi kalau sekarang ya sudah hanya mungkin beberapa sel tertentu gitu ya itu sudah Hmm. mulai berjalan autofaginya. Nah, berarti setiap orang berpuasa itu dok, apakah mengalami proses autofagi tuh? Atau enggak Jelas, juga? jelas Jelas ya. ya? Semua orang yang berpuasa pasti mengalami autofagi Autofagi. dengan derajat yang berbeda-beda tentunya. Oh. Tergantung durasi dan juga tentu saja termasuk juga level stres. Nah, stresnya juga harus Stres mempengaruhi juga dok mempengaruhi. tingkat kesetresannya. Iya, Jadi semakin stres, autofaginya enggak bisa terhambat. terhambat ya Bisa gitu. terhambat. Karena stres itu akan memicu produksi gula tinggi. Hmm. Nah, itu yang menghambat berjalannya autofagi. Kita Iya. nggak makan apa-apa, cukup dengan stres, kortisol naik. Kortisol naik akan menyebabkan produksi gula di liver naik, yang namanya gluconeogenesis. Jadi kalau kita, kan ada tuh kisah, ini kisah nyata tetangga saya, dirawat di rumah sakit, dia kena apa namanya diabetes nggak makan. Nah begitu tetangga sampingnya, bukan tetangga ini ya tetangga di kamar di rumah sakit, Iya. sampingnya meninggal. Semalaman stres, waduh saya gimana ya, saya gimana. Itu besok paginya gulanya naik walaupun nggak makan apa-apa. Oh, Ya, hanya sekedar stres. Jadi stres. setelah naik gulanya itu bukan karena makanan gitu. Nah itu Oke. menyebabkan makanya semua pekena autofagi itu dapat, Ah, tapi ah, ah. derajatnya
berbeda-beda. Oke, baik. Baik, sebelum kita lanjut, kami ucapkan selamat datang kepada UAS Ustadz Azam Siddiqui di kantor SNW Jakarta Selatan. Kami persilakan Ustadz dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu, sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, tadi kita masih berbicara mengenai autofagi dan kaitannya dengan tingkat kesetresan ya, Dok ya. Iya. Kalau kita bicara stres, kebetulan hari ini teman-teman semuanya lagi full happy, Dok. Iya. Insya Allah. Karena ada sesuatu ya, Dok. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini melalui Zoom meeting, insya Allah nggak pada stres ya. Jadi proses autofaginya nggak terhambat, Dok ya. Betul, ini udah insya Allah autofagi semua. Udah autofagi semua ya. Amin, amin, insya Allah. Baik. Nah, kalau kita bicara autofagi, apakah kita bisa tahu nih, Dok? Ini tubuh kita lagi autofagi nggak nih? Atau gimana? Apakah ada sinyal tertentu yang bisa kita baca mengenai autofagi itu sudah Iya. bekerja atau sedang bekerja? Kalau secara sinyal enggak ada, Dan kita ya. enggak tahu ya, karena tetap aja yang namanya puasa, apalagi 14 jam, 16 jam itu mesti lemes gitu. Kita rasakan lemes, tapi lemas kita itu berbayar gitu ya, berartinya kita dapat sesuatu. Makanya kan, walaupun memang kita juga jangan sampai lupa tujuan utama kita itu kan la'alakum tattaqun gitu ya. Tetapi ternyata di dalam menempuh takwa ini fisik kita itu juga mendapatkan kemanfaatan gitu kan, selain jasmani kita selain rohani kita mendapatkan kemanfaatan dengan takwa, fisik kita juga ternyata dapat ya dengan memang ini adalah syariat yang luar biasa. Belum tentu kalau kita tidak diwajibkan sebulan puasa, kita dalam setahun itu jalani puasa itu belum tentu ya. Untungnya diwajibkan ya, gitu ya. Untungnya diwajibkan, dan ini ajaib untuk tubuh kita ya, dan itu keberuntungan untuk kita kenapa diwajibkan berpuasa. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini hikmah dari berpuasa juga ya Bapak Ibu. Dengan adanya puasa, tentu mekanisme tubuh kita dengan adanya sistem autofagi dalam tubuh ini bisa bekerja dengan maksimal. Dan kalau kita selepas puasa nih, Dok. Nah, kalau kita berbicara mengenai selepas puasa, oke, selama puasa kita bisa menahan lapar dan haus karena bagian dari syariat dan secara sistemnya sudah terbentuk. Iya. Nanti setelah 11 bulan ke depannya, gimana nih, Dok, supaya kita bisa memanage dan agar autofagi kita ini bisa bekerja secara maksimal di kita. Ya, tadi kan ada beberapa, asalnya cuma sekitar 12 jam, ada yang sampai 14 jam, ada yang sampai 16 jam. Nah, di bulan Ramadan punya potensi kita bisa mendapatkan 16 jam tuh bisa. Dengan catatan ya ketika habis buka puasa sampai jam 10 udah nggak makan, sahur hanya minum, itu kita bisa dapat dari jam 10 sampai jam 10 malam ya, sampai jam buka puasa. Buka puasa lagi. Ya, itu kan dari jam 10 aja dia sudah 12 jam. Jam 10 sampai jam 18 tambah 8. Ya, setidaknya 12 sampai 20 jam. Jadi makan hanya 4 jam saja. Itu cukup. Sudah cukup. Dan itu autofaginya panjang. Ya, tapi kalau misalnya sahur, ya kita pakai sahur, maka setidaknya 12 sampai 14 jam. 14 jam lah. 14 jam kita itu juga cukup. Nah, tapi kalau di luar bulan Ramadan ada istilah intermittent fasting. Ya, intermittent fasting itu puasa berkala, di mana biasanya ada yang bisa menggunakan intermittent fasting dengan puasa sunnah. Karena intermittent fasting itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ya, dan ini semuanya diuraikan oleh peneliti Jepang yang dapat Nobel itu, yang penemukan autofagi ini. Gitu ya. Jadi dia menyarankan, walaupun dia nggak kenal sunnah, nggak pernah baca hadis, itu setidaknya seminggu itu 2-3 hari kita berpuasa. Gitu kan. Nah, jadi itu autofagi untuk mingguan. Mingguan itu kita menyengaja puasa setidaknya 16 jam tadi itu untuk autofagi, setidaknya seminggu itu dua kali. Itu kan sama aja kita Senin sama Kamis ya, puasa sunnah tadi ya. Itu Nabi nggak pernah belajar yang seperti orang Nobel itu gitu ya, yang kita terangkan di ini. Tapi ternyata kita diajarkan begitu. Ada puasa yang autofagi bulanan, ayamul bid. Ya, 3 hari itu kan sunnah gitu kan. Ada yang harian. Nah, kalau harian kita biasanya menjalankan apa yang disebut sebagai water fasting. Water fasting itu, water itu kan air gitu ya. Jadi tetap minum, puasanya tetap minum, tapi minum yang tidak ada nutrisinya, hanya air putih. Nah, itu
biasanya dijalani dengan pola 16-8. Kan waktu itu 24 jam. 16 jam hanya minum, 8 jam ini jendela makan. Jadi ada 16 jam jendela puasa, 8 jam jendela makan. Oh, jadi selama 16 jam itu nggak boleh konsumsi lain selain air gitu? Selain air, itu namanya water fasting. Nah itu tubuh kita akan terjaga autofaginya juga. Gitu kan. Setiap hari autofagi. Nah, itu untuk dalam rangka menjaga agar antara katabolisme dan anabolisme itu imbang. Imbang. Gitu. Itu sampai segitunya ngatur waktu apa namanya untuk menjaga keseimbangan. Nah, makanya ini kenapa dilakukan? Karena memang lifestyle kita di zaman sekarang ini beda dengan nenek moyang kita yang dulu masih macul, masih berburu, masih energi itu masih kepake. Makan itu energinya dipakai. Kalau kita kan enggak. Kemana-mana kita naik motor, naik mobil gitu ya. Dari rumah duduk. Sekarang mau makan juga tinggal pesen Gojek apa Grab gitu. Di rumah duduk, kantor duduk juga, Iya. gitu kan. Sampai di kantor duduk juga, gitu. Jadi akhirnya ya rata-rata yang diserang mesti pinggang. Gitu. Orang sekarang kerja yang diserang paling cuma pinggang. Tapi orang dulu kan tangannya gerak, semuanya gerak. Jadi pola makannya sudah beda. Lebih banyak kan energinya orang sekarang, tapi lebih sedikit dibuang. Nah itulah problem. Makanya kita selalu anabolisme. Numpuk bangun, tidak pernah katabolisme atau merombak. Ya, kalau dulu kan habis sarapan macul di sawah, habis sarapan bajak, habis sarapan ngapain, kita enggak. Iya. Gitu kan. Kalau dulu kan justru karena mau makan harus keluar ya Dok ya? Iya, berburu gitu, dulu. Berburu dulu. Beda sama kita. Nah, gitu. Makanya ini perubahan yang akhirnya menuntut kita bisa menyeimbangkan dengan beragam tadi agar bisa konsisten tadi itu. Baik. Menarik sekali ya Bapak Ibu pembahasan mengenai autofagi ini. Nah Dok, kalau misalkan selama bulan puasa ini kan kita sudah menahan kurang lebih hampir 16 jam juga ya Dok ya, untuk makan dan juga minumnya. Nah yang menjadi permasalahannya permisilihinye. Permisilihinye, kalau misalkan ketika kita berbuka itu kadang hilaf Dok. Nah ada yang suka makan seblak, ada yang langsung bakso rudal. Nah ini jadi masalah juga. Apakah dengan makan ketika berbuka itu, ketika sahur itu kita suka nggak ngatur nih, kita udah berpuasa nih berapa jam, tapi ketika kita hilang buka puasanya itu autofaginya gimana Dok? Gitu. Ya, autofagi ini tadi kan ada switchnya namanya mTOR tadi. mTOR. Itu sensitif. Kemasukan protein 10 gram saja, ya, itu dia langsung menghentikan proses katabolismenya. Jadi langsung berhenti. Gitu ya. Dia langsung modenya mode bangun lagi, nyimpen lagi gitu ya. Jadi yang mulai merombak lemak gitu ya. Udah berkurang nih puasa pagi sahur nimbang 60 gitu ya. Begitu sore menjelang buka, waduh 58, 2 kilo air gitu ya. Begitu buka 61. Jadi malah surplus gitu ya. Nah, yang 2 itu cuma balik, yang 1 dendamnya gitu kan. Gitu, jadi 60, 58 jadi 61. Nah, ini kurang bagus. Itu secara hitungan ya, secara hitungan itu maksud saya apa yang terjadi di tubuh ketika kita mengalami kalap gitu kan. Nah, tergantung apa yang dimakan. Kalau yang dimakan itu karbohidrat, rata-rata kan orang senangnya kolak, kemudian yang manis-manis ya. Nah, itu otomatis akan masuk gula dalam jumlah besar secara mendadak. Ya. Itu yang kita sebut sebagai glucose spike. Glucose spike itu glucose itu gula, spike itu lonjakan. Nah, lonjakan itu adalah istilah glucose spike itu adalah kadar gula naik setidaknya di atas 30. Jadi misalnya habis dari 80 jadi 140 misalnya, itu spike. Atau dari 80 jadi 130, walaupun 130 itu belum sampai 200 untuk kriteria diabetes. Tapi dari 80 sampai 130 udah 50 itu udah spike. Nah itu biasanya ya tadi minuman-minuman sirup apa dan sebagainya itu akan menyebabkan spike. Nah spike ini nanti akan memicu produksi insulin. Insulinnya langsung nyerang untuk menurunkan. Ya kemarin kita sudah jelaskan di webinar ya. Insulinnya naik,
menurunkan gula, tapi insulin diproduksi ini tidak selalu imbang dengan jumlah gulanya, sehingga masih ada sisa insulin. Sisa insulin ini akan memangkas gula, walaupun sudah normal, karena masih ada sisa insulin, gulanya akan ditekan lagi sampai habis. Nah, ketika turun ini namanya crash, tadinya spike, terus terjadi crash. Nah, crash inilah tiba-tiba kita lapar, pengen ngemil, pengen makan lagi. Biasanya mulai jam 10, jam 11 tuh kita tuh kayak wah pokoknya pengen ngunyah aja gitu ya. Nah, itulah crash, sudah mulai crash. Jadi kita tidak mendapatkan satiety yang sepantasnya. Walaupun makannya sudah penuh, perutnya itu sudah apa ya, udah begah gitu ya. Tapi keinginan ngemilnya nggak berhenti karena terjadi crash tadi itu. Nah, itu kita hindari. Makanya jenis makanan yang kita kemarin sudah ajarkan adalah sebisa mungkin tidak menimbulkan glucose spike, tapi kadar gula itu stabil-stabil saja gitu kan. Sehingga kalau kita masih makan karbohidrat, buka dulu dengan serat atau buka dulu dengan protein ya, karena ini akan menghambat penyerapan gula. Jadi justru karbohidratnya cari yang karbohidrat kompleks, baru kemudian dan ini akan menyebabkan kita punya rem kalap. Nah, kalau kita coba aja sekali-sekali. Kita tidak makan yang langsung buah dan lain sebagainya. Ikan aja satu, ya, ikan aja sepotong. Misalnya ikan tongkol goreng gitu, sepotong aja. Oh itu selesai itu. Cukup itu ya? Cukup, selesai. Maksudnya selesai itu kita mau ngemil atau apa itu sudah. Nggak ada. Gitu kan, karena satiety-nya tinggi gitu. Makanya kalau mau membatasi itu mau mengatur ya. Tapi kalau mau kalap ya udah langsung apa kolak buah, sop buah itu kalap itu karena nggak punya rem. Masalahnya baru sop buah aja udah kenyang misalnya. Siapa yang siap makan tongkol, Bapak Ibu? Satu tongkol aja ya biar sehat dong ya. Enggak, nanti bisa diatur untuk bisa memaksimalkan autofaginya. Baik. Menarik sekali ya pembahasan mengenai autofagi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun Bapak Ibu yang hadir melalui media Zoom yang ingin bertanya ya terkait dengan materi yang disampaikan mengenai autofagi dan juga bagaimana kita bisa menjaga konsistensi, menjaga kesehatan kita. Karena ini bagian daripada ibadah jasmaninya, menjaga kesehatan, yang mana kesehatan ini adalah amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Silakan Bapak Ibu yang hadir, boleh? Yang mau nanya? Oh, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya mau tanya ini. Tadi kan dijelaskan mengenai autofagi. Iya. Kebetulan karena kami ini orang Muslim, jadi kita ada anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Jadi apa terjadilah autofagi itu, betul kan? Nah, walaupun kadarnya tadi tergantungnya 12 jam, beberapa jam tadi ya, terus stres apa tidaknya gitu kan ya. Tapi bisa terjadi autofagi di kala kita berpuasa di Ramadan ini gitu. Nah, sekarang di luar sana itu ada juga yang non Muslim yang mungkin juga tidak berpuasa, bahkan mungkin setahun penuh dia tidak berpuasa tadi seperti yang Mbak Dokter bilang tadi. Nah, pertanyaan saya lagi nih, bagi kami yang kita yang Muslim ini mungkin terjadi autofagi itu sehingga terjadi dampak daripada autofagi dalam tubuh kita ini. Nah, sekarang bagi mereka yang non Muslim itu bagaimana ya? Terus kalau memang mereka tidak terjadi itu, misalkan ya, saya belum tahu juga. Nah, kalau memang tidak terjadi, sedangkan kita terjadi, pasti kan ada perbedaan tuh di dalam tubuhnya ya, dalam proses tubuhnya itu ada perbedaan. Apa dan bagaimana itu sebenarnya Pak Dokter? Itu saya pengen tahu. Iya. Terima kasih. Baik. Jadi di kalangan non-Muslim, mereka tidak kenal syariat, ya tidak menjalankan puasa sebagaimana kita. Tetapi mereka punya ilmu. Jadi dalilnya dalil akli, ya bukan dalil nakli seperti kita. Sehingga mereka menyusun pola-pola diet yang tadi makanya ada water fasting. Itu kan ciptaan mereka sebenarnya, gitu kan? Ciptaan udahlah pokoknya batasi, tapi ya mereka nggak pengen lemes apa ya tetap minum gitu kan. Nah, itu bagian-bagian dari apa yang mereka upayakan karena mengetahui dalil aklinya. Ya, kalau kita akli dan naklinya dapat, jadi kita beruntung. Tapi kalau mereka hanya dapat dalil aklinya. Nah, dengan itu oh ya salah satu yang juga tadi saya lupa menyampaikan.
metabolisme kita. Katabolik itu selain kita melakukan puasa, itu juga, dan ini terbaik kalau dikombinasikan dengan moving atau olahraga. Ya, jadi kita gerak. Karena moving sendiri saja itu juga memicu autofagi. Puasa juga memicu autofagi. Dua-duanya moving on fasting. Wah, ini luar biasa dahsyat. Ini bisa 2 kali lipat kecepatan untuk mendapatkan perombakan yang lebih bagus gitu kan. Dan biasanya yang penderita kanker, sel-sel kankernya itu bisa dicaplok oleh tubuhnya sendiri. Jadi sel kanker itu bisa dibersihkan dengan cara autofagi ini selama tubuh kita itu mampu untuk melakukan pembersihan yang optimal, dan itu biasanya dilakukan dengan moving on fasting itu karena autofaginya dia akan kuat di situ. Tapi memang berat karena orang-orang yang sudah kena kanker itu biasanya energinya juga sudah mulai ya ngedrop gitu kan. Belum lagi kalau nanti ditambah, makanya kenapa penderita kanker itu selalu anjurkan untuk dalam kondisi ketosis karena energinya dapat dari lemak. Dia dapatkan energi 2 kali lipat lebih besar kalau dibandingkan dengan mengkonsumsi karbohidrat. Nah, kalau sudah ketosis, indeks ketosisnya rendah, insya Allah kekuatan autofagi dengan ketosisnya itu bisa membersihkan sel-sel kanker secara mandiri. Makanya disinilah orang-orang yang non-muslim yang tidak mengenal syariat, mereka menjalani itu semua dalam bentuk dalil akli dengan caranya sendiri gitu ya, pakai intermittent fasting. Nah, sebagian muslim akhirnya niru gitu ya, niru itu oh ya bisa juga nih, tapi ada juga yang udahlah pakai cara Nabi saja bisa gitu kan, akhirnya pakai Senin Kamis dan sebagainya. Karena Nabi pun kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada, puasa itu juga nyantai. Nyantai itu ada makanan nggak ya? Lemari dibuka nggak ada. Udahlah puasa aja gitu kan. Ya, ketika udah jalan puasa mungkin jam 8, jam 9, jam 10 udah jalan niat puasa, tiba-tiba ini Nabi ada makan. Oh, ada makanan ya sudah makan gitu. Jadi antara membatalkan dan berpuasa itu, kalau puasa sunnah Nabi itu nyantai. Kita kan kadang-kadang Terpaku. udah ya Iya. jadi seperti wajib ya, diundang aja, oh saya mohon maaf saya puasa loh. Nabi nggak usahlah diundang makan, di rumah ada makanan aja seringkali malah ya kan di hadisnya begitu, ada makanan apa, ada makanan, udahlah puasa. Pas waktu puasa tiba-tiba ada antrean makanan, ada makanan, buka, sesantai itu gitu ya. Artinya ya jadi lifestyle di generasi kita yang tiap hari ada makanan. Ya tiap buka kulkas ada makanan ya, enggak puasa. Nah itu kalau dicontoh seperti itu kita nggak bakalan pernah puasa gitu ya. Tapi kalau Nabi memang setiap kali nggak ada makanan ya, ya sudah mau hari apapun beliau sering puasa gitu. Betul gitu sih. Kalau orang dulu kan dikit-dikit makannya dikit-dikit. Kalau sekarang dikit-dikit makan, Dok. Bedanya frekuensinya itu. Oke, baik. Ada tambahan lagi, Dok, untuk jawaban? Ya itu untuk itu ya. dari non-muslim. Baik. Terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan Pak Budi. Dari Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Atau Bapak Ibu yang lain dari ibu-ibu yang hadir, ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Insan? Belum ya? Ya, oke. Baik. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, jikalau ingin lebih lanjut berbicara dengan Dokter Insan, kita melalui program Dokter Shot ya. Bapak Ibu nanti insya Allah setiap hari Kamis di pekan terakhir setiap bulannya kita akan ada program Dokter Shot. Nah silakan Bapak Ibu bisa mengikuti itu dan insya Allah akan banyak tema-tema kesehatan menarik yang akan kita bahas bersama Dokter Insan. Baik, sebelum nanti kita akan menutup sesi bersama Dokter Insan pada kesempatan sore hari ini, Dokter boleh untuk dapat memberikan tips praktis nih kepada Bapak Ibu yang hadir, yang secara offline maupun secara online mengenai bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, baik itu selama bulan Ramadan dan bagaimana kita membawa lifestyle-nya setelah Ramadan ini bisa konsisten gitu, Dok. Silakan, Dokter. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah SWT, bahwasanya kenapa tadi saya perlu menjelaskan tentang metabolisme, katabolisme, anabolisme, itu agar kita memiliki landasan ilmu yang kokoh ketika kita melaksanakan lifestyle yang kita jalani harian. Tidak perlu kita, ya sebenarnya ini juga strateginya Allah, jadi dengan menjanjikan pahala, menjanjikan siksa, ya.
kalau dalam hal lifestyle ini kan kemanfaatan gitu kan. Ketika kita ini tadi tubuh kita manjakan, berlebih sumber daya, nafsu dibiarkan merajalela. Ancaman-ancaman seperti kanker, gitu ya, diabetes, stroke, kemudian penyakit-penyakit kronis dan sebagainya itu adalah bagian dosa-dosa yang mungkin bisa kita tuai gitu ya. Nah, tapi kalau kita artinya itu ancaman-ancaman duniawi gitu ya. Kalau neraka kan kadang-kadang oh masih ntar neraka. Tapi kalau sudah ancamannya ntar diabetes loh, ntar kanker loh, itu kita kadang-kadang lebih takut karena ancamannya lebih dekat gitu ya. Maka demikian juga dengan kita kalau memahami oh kalau katabolisme jadi lebih lambat, awet muda, lebih glowing, lebih ya rematik hilang apa dan sebagainya keluhan hilang itu pahala-pahala duniawi gitu ya yang sebenarnya masih bisa kita kaitkan dengan amalan-amalan ukhrawi gitu ya. Tetapi itu adalah pahala-pahala yang disegerakan ketika kita tertib melaksanakan program-program untuk tubuh kita sendiri. Karena memang tubuh kita ini wajib kita hargai. Allah tuh senang kalau kita itu menghargai pemberian yang ya diberikan kepada kita syukuri, menghargai itu dalam bentuk kesyukuran, kita hargai tidak mudah rusak, menjaga keseimbangan anabolisme dan katabolisme tadi itu, tidak membebani tubuh kita dan lain sebagainya. Walaupun kalaupun terpaksa sakit gitu ya, itu pun juga bagian dari ya tarbiyah dari Allah juga dan kita juga bisa mendapatkan manfaat dari sana gitu kan. Dan biasanya kita kan oh ini bisa dihapus dosanya dalam artinya ketika kita benar menyikapi sakit, maka insya Allah itu pun juga kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sakit kita. Mungkin itu saja dan artinya dengan ilmu yang kokoh tadi itu mudah-mudahan ketika kita menjalani hari setelah puasa, ya kita itu lebih mudah. Oh kalau gitu saya ngerem makan aja deh, walaupun nggak diwajibkan puasa lagi, ya tidak ada kewajiban puasa kan setelah Ramadan ini ya kecuali punya utang, ya semuanya akhirnya ya cuma sunah-sunah saja atau ngerem dalam artian mendapatkan pahala-pahala yang dunia tadi itu. Tapi kalau itu kuat motivasinya, insya Allah itu pun juga mendapatkan pahala yang di akhirat gitu kan karena memang tujuan kita untuk sehat kan menggapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah mukmin yang kuat itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah sama-sama mukmin tapi yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah kuat dalam hal apapun kuat keimanannya ketakwaan dan juga badannya karena kalau nanti berperang ini lagi musim perang itu yang loyo-loyo kan nggak terlalu kepake gitu ya paling dipakai doanya udah bagian doa aja tapi kalau yang kuat-kuat nah itulah yang dicari oleh Nabi dulu gitu kan makanya kita diperintahkan untuk latihan memanah berkuda dan sebagainya karena dibutuhkan untuk itu jadi masing-masing memiliki fadilah dan kelebihannya di tempatnya masing-masing demikian Mas Al. Baik, terima kasih banyak Dr. Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW yang sudah memberikan edukasi kesehatan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak dokter, jazakallah khairan. Amin. Insya Allah Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Dr. Insan bermanfaat untuk kita semua, terlebih mengenai bagaimana dari yang disampaikan oleh Dr. Insan untuk bisa kita menjaga gaya hidup sehat ya, terlebih nanti kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita tertib nih mengatur pola makan, gaya hidup sehat, dan nanti harapannya pendidikan yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini bisa berlanjut ya atau istiqomah sehingga kita bisa menjadi mukmin yang kuat tadi sebagaimana harapan dari Rasulullah SAW agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat untuk berbuka puasa bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang di wilayah Makassar ya atau di wilayah timur. Silakan dapat menikmati hidangan berbuka puasanya dan jangan lupa ya untuk bisa dijaga untuk makan makanannya dan bisa memilih makan makanan yang sehat. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki waktu berbuka dan waktu sholat maghrib, dipersilakan dapat melaksanakan ibadahnya terlebih dahulu. Jikalau ingin bergabung, dipersilakan dapat bergabung kembali karena kita akan ada tausiah agama setelah ini. Dan bagi yang ingin melanjutkan untuk kegiatan berikutnya, dipersilakan dapat meninggalkan Zoom meeting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Oke, saya mau dengar dulu semangatnya nih. Ramadan bersama SNW. Insya Allah berkah.
Oke, baik. Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan edukasi mengenai bagaimana bisa menjaga konsistensi ibadah jasmani ya bersama Dokter Insan. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari UAS, Ustadz Azam Sidki yang sudah hadir di tengah-tengah kita mengenai bagaimana menjaga konsistensi ibadah rohani. Karena selama Ramadan ini kita dibentuk nih, dididik untuk bisa menjaga semangat ritualnya, spiritualnya, dan kegiatan keruhaniannya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa menjaga konsistensinya dan keistiqomahannya manakala kita sudah selesai di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama dari Al Ustadz Azam Siddiqi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Dokter. Oh gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ke sini acaranya di lantai 2. Sekarang di lantai 3. Alhamdulillah, naik levelnya. Ya. Dan lebih merasa dekat dengan Allah, lebih dekat lagi kita. Semakin tinggi kita. Semakin yakin kalau doa di lantai 3 itu semakin cepat dikabul ya. Insyaallah. Insyaallah. Ternyata master trainer kita itu ya aslinya ini lebih glowing ternyata. Masya Allah. Nah, ini masih ini nggak Zoom nggak? Udah nggak? Masih ya? Ini yang di Zoom rugi kalau nggak belum pernah datang ke sini. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah dapat ilmu itu harus diamalkan. Tadi saya sebelum datang ke kamar ini, ke ruangan ini, di luar saya melihat ada kotak snack yang sudah mulai bersoft-soft berbaris ya. Cuman setelah dapat ilmu autofagi ini harus disingkirkan semua tadi itu. Ya betul ya. Karena hasil analisis saya itu pelontongnya ada itu. Betul ya.
Masya Allah. Iya, paling susah memang. Betul. Paling susah tuh mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Ilmu itu mudah, insya Allah. Termasuk apa yang kita sampaikan insya Allah tentang ilmu, menjaga istiqomah kita. Konsistensi dalam ibadah spiritual kita. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sejatinya kita harus bermula dari status kita. Status kita yang tidak pernah tergantikan adalah hamba. Ya. Makhluk Allah yang disebut sebagai manusia diciptakan itu statusnya nggak pernah berganti, yaitu hamba. Kalau status keduniaan kita itu selalu berganti. Profesi itu berganti. Status marital itu bisa berganti. Dari mulai bujang sampai berubah menjadi apa? Bujang lapuk. Iya, nggak nikah-nikah dia. Berganti kan? Berganti. Atau yang berganti menjadi menikah. Ya. Dia dari awalnya tidak punya pasangan, kemudian berpasangan, kemudian dia sebagai orang tua berubah jadi ayah, nanti berubah jadi kakek dan seterusnya. Ya, dari mulai bekerja, merintis, mungkin dari bawah apa namanya terus, dari kasih, ada kemudian apa, kadep, sampai pensiun. Selesai. Statusnya berganti-ganti. Dari mulai melarat berganti menjadi konglomerat misalnya. Berganti. Ya. Dari mulai kemudian sehat, sakit, sehat berganti. Tapi yang tidak akan pernah tergantikan adalah status kita sebagai hamba. Bulan pun berganti. Ramadan. Setelah itu berganti lagi Syawal. Berganti lagi Zulqa'dah. Terus ya, bilangan umur kita pun berganti. Ya. Bahkan waktu harian kita berganti. Dari pagi, ya, kemudian yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah pergilirkan malam dengan siang. Sore terus berganti. Nah, bagaimana kita bisa istiqamah? Tergantung cara kita memandang diri kita dengan status kita. Ya. Orang yang merasa keren sebagai security statusnya, dia istiqomah jadi security terus. Betul nggak? Dia bangga dengan pakaian itu, dia istiqomah pakai baju itu kemana-mana. Ya. Orang yang statusnya katakanlah tentara, polisi, bajunya loreng, hijau ataupun coklat, maka kemana-mana dia pakai istiqomah bajunya. Bahkan sampai nongkrong di warteg aja pakai baju seragam. Ya, saking istiqomahnya. Orang yang bangga dengan peci hajinya yang dia pakai, ya kemana aja pakai peci haji dia. Bahkan main badminton juga pakai peci haji. Ya kan? Pakai itu. Ya. Nah, tergantung setelah kita memahami status kita apa, maka pakaian kita apa. Status kita sebagai hamba tidak pernah terganti. Allah menyebut pakaian kita yang tidak boleh pernah kita lepaskan adalah walibasut taqwa. Maka kemana-mana harus dipakai. Dzalika khair. Itulah sebaik-baik pakaian. Dan kita harus bangga. Dan kita harus sadar bahwa amal soleh itu selalu dikaitkan dengan takwa.
Ini takwa dengan takwa haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa takut sama yang tua, ya. Kalau punya yang muda, ya. Ya. Kalau nggak punya, ya jangan bedakan tua dan muda. Jadi kalau ada yang roaming lagi autofagi, berarti tubuhnya itu lagi lemes dia. Ya Allah. Jadi karena ketakwaan itu selalu dikaitkan dengan ibadah, dari mulai hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Takwa Allah lekatkan dengan iqamatus salah dan infak, yang dalam beberapa penjelasan tafsirnya ayat itu dimaksudkan adalah zakat. Ya kan? Berarti salat dan zakat takwa tuh. Kemudian puasa jelas. Kutiba alaikumus siyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Ya kan? Kemudian ayat tentang haji. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni. Ada perintah lagi, bertakwalah kepada aku. Jelas sudah. Salat, zakat, puasa, haji itu dilekatkannya dengan takwa. Dan tidak mungkin salat, zakat, puasa, haji dilakukan sama orang yang tidak menyadari statusnya sebagai hamba. Dan ketika dia menyadari statusnya sebagai hamba, amal soleh yang dilakukan itu dilekatkan dengan ketakwaan sehingga ujungnya takwa. Takwa sebagai pakaian. Yang kalau dia sudah bangga dengan pakaian itu, dia bisa pakai kapanpun dan dimanapun. Dia akan pakai di bulan Syawal. Dia akan pakai di bulan Zulqa'dah. Dia akan pakai di bulan Zulhijjah. Dia akan pakai di kantor, dia akan pakai di pasar, dia akan pakai di mall, dia akan pakai di lapangan badminton, dia akan pakai di masjid. Pakaian takwanya dibawa kemana-mana. Dipakai di mana-mana. Hubungan sesama kita, kalau tadi hubungan sama Allah semua, hubungan sesama kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan manifestasikan ketakwaan itu dengan jalinlah hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi ketakwaan dilekatkan dengan nggak punya masalah sama siapapun. Ya. Dengan siapapun hubungannya baik. Ya. Ada yang lagi viral, artis yang baru meninggal dunia, ya, 17 Ramadan kemarin, digelari sebagai duta persahabatan, gitu katanya. Kenapa? Memang luar biasa. Siapapun artis yang nikah, dia selalu diundang. Hubungannya baik dengan siapapun. Ya, dari situ kita bisa mengambil hikmah, ya, pelajaran dari siapapun. Ya, kita sedang tidak meng-highlight status artisnya, tapi kita sedang meng-highlight kebaikan perilakunya. Dia tidak punya masalah dengan siapapun. Dalam konteks berakhlak mulia dengan siapapun, perintahnya diawali dengan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah dimanapun Anda berada. Tuh, dimanapun. Haitsuma,
dalam kondisi apapun, bagaimanapun situasinya. Gitu. Takwa tetap kita pakai. Di Ramadan dalam kondisi lapar bertakwa. Di Ramadan sudah buka puasa, tetap bertakwa. Emang bisa bertakwa sedang berbuka puasa? Bisa. Salah satunya apa? Mengendalikan diri saat berbuka. Kita berhasil mengendalikan diri saat puasa, harusnya kita tetap bertakwa saat berbuka. Karena esensi pengendalian dirinya adalah selama bulan Ramadan, baik siang ataupun malam. Nah, kan kita diuji tuh konsistensinya, Pak. Bisa nggak tetap mengendalikan diri? Mengendalikan diri lisannya bukan hanya saat puasa, tapi tetap menghadirkan takwa saat tarawih. Ya. Karena kalau tidak terjaga konsistensi ketakwaannya, akhirnya ada orang yang menyiasati gibahnya. Pok, sini dah Pok. Ada yang mau saya ceritain Pok. Puasa, lu ingat puasa. Ini penting Pok. Ntar keburu lupa saya. Ntar aja ya pas tarawih ya kan gitu. Jadi menyiasati gibah. Dari situ saja kita sudah tidak teruji dalam konteks pakaian ketakwaan kita. Karena ittaqillaha itu makunta. Akhirnya apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Perlu perangai yang mulia, akhlak yang mulia yang menyangkut hak dan kehormatan selain kita. Akhlak tidak menggibah terkait dengan kehormatan saudara kita. Ya. Akhlak tidak suudzon, berprasangka buruk terkait dengan kehormatan saudara kita. Kenapa kita punya remnya tadi? Ya. Kalau tadi remnya kalau kata dokter Ian singkatannya ya, Insan Agung Nugroho, ini dokter Ian kita sebutnya, Masya Allah. Ian Kasela ya, Masya Allah. Kasela itu ternyata singkatan Kalimantan Selatan. Ya. Dokter dari mana? Jakarta Selatan? Oh Solo. Jadi dokter Ian Solo, Masya Allah. Sekarang lagi rame singkatan kan. Saya disingkat UAS sama beliau. Nggak izin ya. Masa dokter nggak disingkat kan begitu ya. Kalau UAS di Riau sampai dengar ini bahaya ini. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kalau kata dokter tadi apa? Ada alarmnya. Kan gitu ya. Apa namanya tadi? Nah? MTOT. MTOT-nya Masya Allah. Ya, itu alarmnya. Ada sensitivitasnya. Kalau udah bablas, hilang sudah, loss. Nah, apa remnya itu? Pakaian ketakwaan yang kita pakai. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Menyadari kita sebagai status hamba Allah. Berbalut pakaian ketakwaan. Tapi istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Ya, kalau perkara gampang, tentu tidak sampai membuat Rasulullah beruban. Ya, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma syayyabaka. Apa sih yang membuat engkau kok beruban? Padahal jumlah uban Nabi itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu nggak banyak. Ya, beliau tuh ubannya bisa dihitung belasan helai. Ya, cuman belasan saja. Ya. Iya. Ini kan kita karena tertutup saja, ya kepala kita. Coba terbuka kan, kelihatan kita. Ya. Nah Rasulullah SAW itu ubannya sedikit sekali. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang Tirmidzi dijelaskan banyak hadis tentang uban beliau. Jumlahnya, di mana posisinya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia sebagai sesuatu yang aneh
tumben-tumbenan Rasul biasa rambut hitam, ini kok ada kilauan putih. Masya Allah. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuatku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Termasuk surat Al-Mursalat, surat An-Naba. Itu saudara-saudaranya Hud dalam penjelasan riwayat yang lain. Nah, kenapa Hud, Mursalat, An-Naba dan seterusnya itu? Karena terkait dengan perintah atau bagaimana istiqomah, sementara pertanggungjawaban kita bukan tentang dunia saja. Perjalanan panjang ruh kita sampai akhirat. Ya, ruh ini hamba Allah. Ditiupkan ke dalam jasad yang juga milik Allah. Tapi Allah mengilhamkan nafsu bagi kita. Dan itu yang membuat langkah kita berat. Ya. Makan tadi. Itu kalau nggak ada nafsunya, ya, itu mungkin ringan. Mau udah dikasih materi luar biasa, ya, mau sudah buka puasa ala sunnah Rasul pakai kurma, ya, selama kotak snack tadi belum disingkirkan, itu godaannya luar biasa. Betul nggak? Itu lebih bahaya daripada serangan rudal balistiknya Iran itu. Betul nggak? Iya Pak, kita nggak khawatir Iran dengan rudal balistiknya, orang nggak kena kita kan? Tapi ini lebih dekat ancaman ini. Nah, bagaimana kita merasa bahwa pakaian ketakwaan kita ini bisa ada yang menanggalkan? Ya, berat mempertahankan di atas kepala kita ini. Mahkota kemuliaan takwa, baju kemuliaan takwa. Sementara yang berusaha merongrong ya untuk melepaskan dan menanggalkannya, itu hembusannya itu bukan menit per menit, ya, bahkan detik per detik. Yang pertaruhan kita adalah pertaruhan menjaga konsistensi untuk berpulang dengan cara terbaik. Pakaian sudah disiapkan, pakaian ketakwaan, tapi rongrongannya itu nggak kenal henti. Dia sudah bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wa la tajid aktsarahum syakirin. Saya pasti cegat dia dari jalan yang lurus, siratakal mustaqim. Dari jalan yang istiqamah itu saya cegat dia. Dan saya akan kepung dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sampai-sampai tidak ada lagi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dibuat kufur nikmat. Nah, dari ayat ini saja, ya, semua kita berpotensi mendapatkan kepungan itu. Dan setan tidak punya jalan kepada kita jika kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang benar-benar hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Yang orientasinya benar-benar sudah bersih hanya ridha Allah. Yang langkahnya sudah betul-betul jelas arahnya hanya ridha Allah. Kalau ngaku ikhlas gampang. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Usolli fardal maghrib lillahi ta'ala. Ahramtu lillahi ta'ala. Ya, semua labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu biha lillah. Ya, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillah. Lillah. Kayaknya gampang. Tapi Allah tidak menyebut pengakuan syaitan iblis itu mukhlisin tapi mukhlasin. Mukhlasin itu apa?
di ayat itu ada dua arah yang tidak disebut, yaitu atas dan bawah. Depan itu adalah tentang angan-angan yang kita digelayuti oleh setan akan itu. Seringkali yang membuat kita tergelincir dari keistiqomahan itu adalah bayangan masa depan, angan-angan masa depan, mimpi, obsesi. Awalnya sih bagus, enggak saya enggak mau makan riba, enggak. Tapi ditawarin obsesinya, Pak, nih Pak, enggak gede kok Pak, bunganya cuma 0,1%, Pak. Nah, Bapak kalau mau pendampingannya nih 3M nih Pak. Bayarnya juga gampang dah. Ntar kalau udah kelihatan untungnya baru bayar cicilan bunganya. Menarik nggak? Menarik. Bulan pertama kami siapkan Bapak nanti motornya. Bulan kedua kami siapkan mobilnya. Menarik tidak? Menarik. Bisa goyah? Waduh, kelihatan kan? Gambar mobil, gambar motornya. Ya, kemudian ada orang yang sudah sukses sebelumnya ditampilkan bla bla bla. Wah, saya harus kayak dia nih. Ya. Obsesi. Yang awalnya pakai jilbab. Ya. Kemudian dia ngelihat ada artis yang dulunya pakai jilbab, nggak laku, giliran buka jilbab, dia baru laku. Dapat iklan sampo pertamanya, kontrak 1,5 miliar. Waduh, kata dia, cakepan rambut saya dibandingkan artis itu. Coba saya juga buka jilbab. Gugur sudah istiqomahnya. Ya. Dulu jujur-jujur saja kompetisinya. Ya, itu nggak boleh bohong ya sama siapapun ya. Jujur, A bilang A, B bilang B. Ya. Tapi ternyata nggak untung-untung kita dagang, Pak. Di pasar semua tukang bohong semua. Akhirnya apa? Kalau mau laku di pasar ini, Ustaz, mau nggak mau harus ikut ya fikihnya fikih realitas. Masya Allah. Fikih wakil, kita lihat realistis aja, Ustaz. Di pasar ini tukang bohong semua. Kalau mau laku kita juga harus kudu ikutan bohong di sini. Nah, mulai curangin timbangan, mulai kemudian masukin barang yang nggak bagus, mulai kemudian curangi ukuran, terus begitu. Kenapa? Karena ada obsesi. Arah belakang apa? Trauma masa lalu. Orang yang kemudian bisa tergerus dari keistiqomahan kalau dia punya trauma masa lalu. Nyesel saya begini terus. Ya kan? Dulu saya berbuat begini dikerjain orang. Dulu saya disakitin. Percuma saya sholat. Hidup saya gini-gini aja. Ya, giliran saya sholat malah ketipu mulu sama orang. Ya, tuh ada teman saya nggak sholat dia. Hidupnya nggak pernah ketipu orang. Saya hidup begini, rumah tangga misalnya ujiannya besar. Ya, berapa banyak gelas yang pecah. Berapa banyak ya, berapa kali gagang pintu ganti. Ya, itu ada orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, ternyata hidupnya aman-aman saja. Akhirnya trauma itu yang dijadikan sebagai bungkusnya iblis untuk menarik kita, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Katanya puasa sumu tasihhu. Memang bukan hadis Nabi. Katanya orang puasa autofagi bisa turun berat badan. Saya puasa 1 bulan malah nambah berat badan. Ngapain saya puasa kalau begitu? Kan begitu jadinya. Katanya infak itu bisa, sedekah itu bisa tolak bala. Saya rajin sedekah malah kena bala mulu misalnya. Ya, katanya kalau orang sakit sedekah aja insya Allah sembuh. Ini udah kadung keluar 250.000 sedekah, malah beli obat lagi yang baru kata dokternya, penyakitnya nambah. Akhirnya apa? Percuma saya ibadah ini. Kira-kira kalau begitu sedekah lagi nggak itu? Iya, godaannya memang di situ. Wah, ini hadis Nabi ini bener apa enggak ini? Ya.
bahwa sedekah itu manfaatnya ini dan seterusnya. Ya, itu tentang masa lalu. Penyesalan, menyesali perbuatan baik karena ternyata perbuatan baik tidak mendatangkan kebaikan buat dia. Sebelah kanan, hal-hal yang baik. Ya. Bisikan tentang hal-hal baik itu sederhana. Yang penting masih ngerjain. Ya. Kalau dalam tafsirnya, ketika menjelaskan dalam ayat apa itu? Ya, terkait dengan sholat, ya, cara iblis menarik kita bukan menarik untuk tidak sholat, tapi mengakhir-akhirkan sholat. Ya, awalnya istiqomah, ya, azan berkumandang, sudah ambil air wudhu. Dia masuk dari sisi kanan, dari sisi kebaikan. Ya, nggak apa-apa, kan kamu juga lagi jualan. Jualan itu kan cari nafkah. Nafkah itu juga berpahala. Makanya lihat tukang gorengan kalau buka puasa. Makin maghrib makin rame. Karena makin maghrib makin banyak gorengan yang masih hangat. Namanya gorengan yang paling enak yang masih hangat. Azan berkumandang, sholat nggak tuh? Hah? Kata iblis, nggak apa-apa. Toh kamu kan juga lagi cari nafkah. Nafkah kan juga diperintahkan sama Allah. Sholat ntar aja nggak apa-apa. Ya. Kalau lagi sulit mengerjakan kan bisa jamak takhir. Kata iblis begitu. Bukan kata saya. Ya. Akhirnya apa? Sholatnya mulai tergerus. Ya. Tarawih sama. Ya. 10 hari pertama istiqomah. 10 hari kedua mulai tergerus. Macam-macam. Ya. Bukber di mana-mana. Termasuk di SNW bukber kita. Terawih nggak ini dalam sini kita ini? Hah? Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Ya. Sebab nanti iblis bilang beda lagi. Udah silaturahim gitu kan. Silaturahim itu bagus loh. Ya. Memenuhi undangan itu wajib loh kan gitu ya. Hak muslim atas muslim yang lain, memenuhi undangan, kita datang gitu. Apalagi tadi dikabarin ya, itu ada sesuatu yang menggembirakan hari ini kan begitu ya. Masya Allah. Kalau nggak datang, wah bahaya ini. Nah, subhanallah. Jadi iblis punya pintu bisikan kebaikan. Yang penting masih ngerjain. Yang penting masih menunaikan. Kapan menunaikannya? Ntar dulu gitu. Itu mainan saya tuh. Gitu. Ya. Atau dia mengganti alternatifnya dengan alternatif yang tidak lebih penting. Contoh, yang namanya ya malam-malam 10 malam terakhir, ibadah terbaik adalah iktikaf. Dari sekian banyak ibadah di malam-malam 10 malam terakhir itu, setidaknya dalam literatur fikih ada 2 ibadah paling utama. 1 adalah qiyam, 2 adalah memperbanyak doa. Itu konteksnya. Contoh dalam misalnya Idul Adha. Idul Adha itu amalan terbaiknya apa? Berkurban. Tidak ada amalan terbaik di tanggal 10 Zulhijjah melebihi amalan iraqatud dam, mengalirkan darah, yaitu berkurban. Nilai 3,5 juta sama iblis bisa dimainin itu. Awalnya mau beli kambing 1 ekor. Kata iblis, tuh ada anak yatim no. Anak yatim aja dah. Dipilih sama dia yang tidak lebih penting. Dikurangi derajat amalnya. Awalnya kita sudah nabung pengen kurban. Udah nabung setahun setiap hari 10.000, 10.000. Istiqomah ini. Gugurnya di ujung. Tiba-tiba
orang tua kita butuh duit. Duh, orang tua dulu dah, kata iblis begitu. Tiba-tiba ya ada orang minjem. Bantuin tuh orang lagi minjem duit, butuh duit dia. Kurban kan bisa tahun depan, katanya begitu. Kenapa nggak kita balik? Minjemin kan bisa ntar lagi. Bantu orang tua kan bisa nggak 10 Zulhijjah. Kan masih ada 15 Zulhijjah juga boleh. Habis hari tasyrik. Kenapa kita nggak balikin ke dia begitu, Pak? Nyantunin anak yatim kan bisa sepanjang tahun. Kenapa kita harus ngikutin apa kata dia? Karena dia masuk dari pintu sebelah kanan kebaikan yang dia manipulasi. Ada kebaikan yang seolah-olah disejajarkan, padahal banyak kebaikan yang sifatnya momentum yang tidak ada pilihan lain kecuali itu. Ya. Sholat subuh ke masjid. Saat kita datang, Allahu Akbar, qomat. Kita datang nih. Hadis Nabi mengatakan tidak boleh seorang muslim datang ke masjid, duduk kecuali sholat sunnah, tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah, qabliyah subuh. Tapi kalau imam sudah takbiratul ihram, mana amalan yang lebih utama? Sholat subuh. Nah, iblis mainnya di situ ntar tuh. Ente tahiyatul masjid aja dulu. Bisa jadi. Ente tahiyatul masjid di rumah dulu deh. Daripada kehilangan. Atau qobliyah di rumah deh. Qobliyah subuh di rumah. Ntar nyampe masjid nggak apa-apa masbuk. Ya. Kenapa? Kan di zaman Rasul sholat sunnah lebih bagus di rumah. Iya, rumah Nabi sampingnya masjid, langsung keluar ngelongok langsung nyampe. Rumah kita jalan dulu, Pak. Mana yang lebih utama, fardu atau apa yang sunnah? Fardu. Nah, memindahkan dari fardu dan ke sunnah, itu talbisnya iblis itu. Manipulasinya iblis. Membuat kita tidak istiqamah. Dari sebelah kiri apa? Perbuatan dosa. Ya, kata iblis, nggak apa-apa. Ya, kamu kan nggak mendekati pohon. Justru kan Allah perintahkan makanlah semuanya. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah sepuasnya, terserah kamu raghad, mau nambah berapa kali, mau yang mana, mau makan sesering apa, terserah. Haitsu syi'tuma. Terserah kalian berdua. Pohon ini jangan dideketin. Tuh, Dam, dengerin kata Allah, gitu kan? Ya. Kan yang nggak boleh cuman ngedeketin pohon. Makan mah nggak dilarang. Tuh, begitu, Pak. Dia masuknya dengan apa? Dengan syubhat itu. Coba, ada nggak ayat di dalam Al-Quran larangan jangan berzina? Nggak ada. Yang ada jangan mendekati zina. Kan kata iblis begitu. Ente kan nggak mendekati, dia yang ngedekatin kok. Benar nggak? Nah, iblis mah begitu, Pak. Ya. Ini yang benar ini pengalaman apa ini? Saya mah nggak ngedeketin, saya nggak melanggar kok. Ya. Dia bisa masuk situ, Pak. Ya. Udah, kan nggak memabukkan. Yang namanya khamr itu kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haramun. Yang namanya memabukkan khamr, setiap khamr haram. Lah, kalau orang udah bisa mabok, Pak, alkohol 1% maka gak bikin mabok. Kata iblis, kalau ngapa hadisnya kan yang memabukkan. Lu makan kagak mabok, kata iblis 1% juga, kan begitu. Pegel-pegel dong, tau dari mana itu? Luar biasa ini. Masya Allah. Dia masuk dari pintu itu, kita dikelabui dengan syubhat. Nggak apa-apa, toh cuman ini doang. Nggak apa-apa, kan larangannya la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Berlipat-lipat nggak boleh. Sekali lipat boleh, kan begitu kata iblis mah. Ya, di situ pintunya dia. Depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah nggak disebut. Masya Allah. Ya Allah. Apa yang atas dan yang bawah? Ya. Bagaimana kita melangit
syukur dan menundukkan ketundukan dengan sujud. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Orang bersyukur itu tidak bisa kena godaan iblis. Dia bisa istiqomah. Makanya perintah beramal itu adalah perintah yang disandarkan dengan syukur. I'malu ala Dawuda syukro. Bukan sukro. Kalau sukro campur seblak, enak. Tadi kan disebut seblak. Saya sebut lagi ya. Itu namanya sukro. Maka kalau baca Quran harus benar makhorijul hurufnya. Ini kok jadi ngomong makanan mulu saya. Iya, malum autofagi sedang berlangsung. Masya Allah. Apa kata Allah? Wahai keluarga Daud, beramallah. Tentu konteks amal bukan cuma sesekali. Tapi Allah sandarkan dengan apa? Syukra, pembuktian atas kesyukuranmu. Amal dengan syukur dilekatkan di satu ayat itu. Semakin Anda bersyukur, semakin Anda bisa istiqamah dengan amal. Semakin Anda rajin beramal, semakin Anda pandai mensyukuri nikmat Allah. I'malu ala Dawud syukra. Landasan amalmu adalah karena syukur dan beramallah li ajli syukur untuk menunjukkan syukur kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, "Lau qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min Ramadan." Kalau dikatakan kepada ahli kubur, kalian kalau dihidupkan kalian berharap apa? Mereka pasti menjawab, mereka berharap dihidupkan satu hari aja, tapi harus harinya di bulan Ramadan. Kita mensyukuri satu hari saja, Pak. Dimulai dengan pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyana. Mensyukuri nikmat, ya Allah masih hidup lagi saya. Saya tadi pagi subuh, kajian subuh di Pondok Kelapa. Ketika iqamat menjelang dikumandangkan, ketua DKM-nya ngambil mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang jamaah meninggal tadi malam jam 23 lebih sekian, jam 11 malam. Ya. Salah seorang guru saya meninggal tanggal 30 Sya'ban. Tidakkah kita mensyukuri ini? Kenapa kita masih mau membaca Al-Quran? Karena kita mau mensyukuri masih dikasih nikmat mata sama Allah. Apa iya kita nggak istiqomah baca Qurannya? Apa iya Allah cuma ngasih kita mata di bulan Ramadan? Kan enggak. Emang pas di bulan Syawal kita picek semua matanya? Kan enggak. Tetap ada kan? Kenapa enggak kita syukuri juga? Apa iya kita infaknya cuma di bulan Ramadan? Emang Allah ngasih rezeki kita cuma di bulan Ramadan? Apa iya kita ke masjidnya cuma di bulan Ramadan? Apa iya kaki kita cuma Allah kasih di bulan Ramadan? Kita tidak menjadi hamba Ramadan, tapi menjadi hamba Allah. Kembali kepada status hamba kita. Hambanya Allah. Kenapa kita masih berkata-kata yang baik? Kalau nggak bisa lebih baik diam, karena kita ingin mensyukuri nikmat lisan. Ya. Banyak orang yang lisannya keluh untuk bicara, gagap untuk bicara, gagu untuk bicara, bahkan tuna bicara. Kita bisa bicara yang baik. Kenapa nggak kita gunakan untuk mengucapkan kalimat yang baik? Sudah mulai lalu lintas ini trafiknya sudah mulai jam ini ya, macet ini ya. Sudah goyah konsistensi kita ini. Sudah mulai berpaling dari jalan Allah ini ya. Subhanallah. Ya, godaan setan sudah mulai masuk ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Benar kan analisis saya. Lontongnya mulai keluar itu. Alhamdulillah. Baik. Ya.
Jadi bagaimana kita tidak bisa terkena oleh janjinya syaitan iblis untuk menyesatkan dari jalan yang shiratal mustaqim itu, yang setiap salat kita minta ihdinas shiratal mustaqim itu adalah apa? Langitkan syukur kita. Ya. Orang akan terus berbuat baik sama orang tuanya ketika dia menyadari saya harus mensyukuri keberadaan orang tua saya. Betul nggak? Orang akan terus berbuat baik dengan istrinya ketika dia menyadari dia harus mensyukuri keberadaan istrinya. Orang harus kemudian berbakti sama suaminya, taat dalam hal yang Allah perintahkan ketika dia menyadari dia harus mensyukuri keberadaan suaminya di sisinya. Dan gampangnya Nabi Adam ya ada celahnya di situ. Semua kan yang lain selain pohon itu kan bisa toh dimakan. Kenapa nggak mensyukuri yang itu? Kan gitu kira-kira. Kenapa masih melihat yang dilarang untuk didekati? Ya, Masya Allah. Tolong dadah-dadah itu kita lagi masuk TV Pak kita. Masuk TV kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kalau di TV itu iklan dulu gitu. Iklan baru masuk. Ini langsung orangnya masuk sekalian. Plus jadi iklannya Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik. Yang kedua adalah apa? Ya. Bagaimana kita tidak menjadikan iblis nyaman. Dan perintah pertama Allah yang membuat iblis tidak nyaman adalah sujud. Makanya arah bawah tidak disebut. Dan erat kaitannya semakin kita mensyukuri nikmat Allah, ada nggak sujud syukurnya? Ada. Refleksi, respon, status penghambaan kita kepada Allah. Ketika kita menyadari kita adalah hamba Allah yang begitu banyak diberikan karunia dan nikmat yang harus direspon dengan kesyukuran, apa? Sujud. Ya. Dia tidak lagi melihat angan-angan di depannya. Dia tidak kemudian trauma dengan apa yang pernah menimpanya sebelumnya. Dia tidak pernah menunda kebaikan yang sudah di depan matanya. Dan dia tidak pernah mentoleransi keburukan sekecil apapun. Dikasih sama Allah, dia langitkan syukurnya, dia respon dengan sujudnya. Dan itu yang tidak disukai iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba, ogah dia. Wastakbar, malah sombong. Makanya iblis itu kalau sudah panggilannya panggilan sholat, itu paling gak suka. Dia bakal kentut segede-gedenya suara kentut. Cuman kita gak dengar aja. Ya. Saking tidak mau mendengar panggilan ajakan untuk sujud. Karena di balik panggilan azan hayya 'alas shalah, di situ dia tahu ada panggilan untuk sujud. Dia lari terbirit-birit. Mengecil badannya, ciut dia. Hanya dengan panggilan untuk sholat dan sujud. Maka kalau saya boleh sampaikan, menjaga keistiqomahan, menjaga kesyukuran, dan ketundukan kita yang direpresentasikan dengan gerakan sujud kita. Bawa badan kita ringan untuk sering tersungkur, kharru sujada wa bukiya. Tersungkur, sujud, nangis. Ini yang iblis nggak suka. Ya. Menghadirkan semua makna penghambaan dengan pakaian ketakwaan yang dijaga, dihiasi dengan perhiasan syukur dan ketundukan yang direpresentasikan dengan gerakan
sujud kita. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Saya tidak akan mengganggu fokusnya Bapak Ibu sekalian karena sudah mulai tidak istiqomah fokusnya. Ya, saya kembalikan ya kepada master trainer kita. Masya Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Azam Sidiki yang sudah memberikan pencerahan pada sore hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan sama-sama memasuki waktu berbuka puasa dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir melalui media Zoom meeting, baik itu di wilayah Aceh, Medan, Padang, khususnya wilayah Barat, silakan untuk dapat bersiap-siap untuk berbuka puasa dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Namun sebelum itu, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa mohon izin dan berkenannya Ustadz Azam untuk bisa memandu doa pada kesempatan kali ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. Sudah? Sudah? Benar nggak ini? Waktu mana? Bojonggede bukan? Hah? Jaksel. Nah. Azan sendiri itu. Azan. Cuman Allahu Akbarnya doang nggak lanjut. Sudah belum ini? Sudah. Sudah? Baik. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la iskatarna. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Baik, kami ucapkan silakan pada Bapak Ibu dapat berbuka untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir silakan dapat bersiap-siap manakala belum masuk waktu di tempatnya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Azam Sidiki yang sudah memberikan pencerahan pada kesempatan kali ini. Jazakallah khairan katsiran. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk kegiatan kajian Ramadan bersama SNW pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah ahsanal jazak kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini.
Insya Allah apa yang sudah diberikan dari Dr. Insan selaku konsultan kesehatan SNW dan juga Ustaz Azam bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.